Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat-sahabat beliau, ada seorang laki-laki yang datang ke majelis Nabi, menghampiri dan mendekati Nabi Muhammad. Ketika ada di hadapan Nabi, ini laki-laki mengatakan, "Ya Muhammad, inni zanaitu fatahhirni minaz zina." Wahai Muhammad, aku telah melakukan maksiat besar, aku telah berzina dengan lawan jenisku, aku datang kepadamu, tolong kau sucikan aku dari dosa perzinahan. Rasulullah heran, Rasulullah takjub dengan pernyataan ini laki-laki, sehingga Nabi Muhammad bertanya sebanyak 3 kali, "Wahai fulan, ya hadza, apakah kau yakin telah berzina dengan lawan jenismu? Atau kau hanya duduk di sebelahnya, atau kau rangkul saja itu lawan jenismu?" Kata laki-laki ini, "Tidak ya Rasulullah, aku yakin telah melakukan dosa perzinahan dan aku datang ke hadapanmu, tolong sucikan aku dari dosa perzinahan, aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabatku, karena ini laki-laki sudah berzina dengan lawan jenisnya, khudhu sahibakum farjumu, bawalah ini laki-laki, antar ini laki-laki, hukumlah dia, lempar batu sampai ia mati, hukumlah rojam karena dia telah berzina dengan lawan jenisnya." Dibawa oleh sahabat, dilakukan, dilempar itu laki-laki oleh sahabat dengan batu sampai ia meninggal. Keesokan harinya ada seorang sahabat penasaran, ingin bertanya kepada Nabi, apakah dosa laki-laki yang datang kepada Nabi dengan dosa zinanya diampuni oleh Allah. Keesokan harinya ini sahabat memberanikan diri datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya penasaran, saya mau bertanya, apakah dosa laki-laki yang datang ke hadapanmu dan ke hadapan kita, yang mengakui dosa perzinahannya, yang kau hukum rajam, apakah dosanya diampuni oleh Allah?" Maka Nabi Muhammad memberikan bisyarah, menjawab, "Laqad ra'aituhu yasbah fi nahrin min anharil jannah." Ketahuilah, aku semalam melihat itu laki-laki dalam mimpiku. Laki-laki itu saat ini sedang berenang di sungai, di antara sungai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maksiat zina adalah maksiat besar, tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad, datang ke pintu Allah dengan taubatnya, walaqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bersungguh-sungguh taubat dari dosanya, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadits qudsi, "Yabna Adam, hei manusia, lau balagha dzunubuka ananas sama," hei manusia, wahai anak cucu Adam, meskipun dosamu sebesar dan sebanyak, bahkan memenuhi langit dan bumi, tsummastaghfartani, kemudian kau datang kepadaku dengan minta ampunmu, dengan taubatmu, ghafartu laka wala ubali, aku gak peduli sebanyak apapun, sebesar apapun dosamu, selama kau mau taubat dan istighfar kepadaku, aku akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hamba yang banyak maksiat kepada Allah, kita hamba yang sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkah bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hina hamba yang ketika ada di bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan ini selesai tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadahullah, kata malaikat Jibril, mudah-mudahan itu orang dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu, dia mendapatkan bulan Ramadan, tapi ketika selesai bulan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keistiqomahan dalam ibadah, yang mana itu akan membuahkan nantinya husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin.